Ya, kita bahas lebih dalam pemirsa. Malam hari ini sudah bergabung bersama kita narasumber istimewa Ketua Komisi Kejaksaan periode 2011-2015 Halius Husin lewat sambungan telepon dan pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih lewat sambungan Zoom. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Halius dan Mbak Yenti. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, Pak Halius bisa mendengar suara kami Pak Halius? Bisa. Baik. Mungkin agak sedikit dibesarkan lagi volumenya ya teman-teman ya untuk Pak Halius. Pak Halius, melihat peristiwa yang terjadi, izin Pak Halius, ini akhirnya banyak publik yang bertanya apakah memang sudah sesuai dengan aturan undang-undang karena apakah tidak ada overlapping ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan menggeledah rumah tersebut, Pak Halius? Saya kira sampai hari ini pihak kepolisian, pihak penyidik sudah melakukan kegiatan penyidikannya dan saya tidak mendengar ada sanggahan ataupun keluhan ya. Artinya mereka sudah berjalan secara profesional dan proporsional itu. Dan tentu dalam pelaksanaan tugas ini yang penting tentu harus semua petugas melaksanakan tugasnya berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku dan tetap menjaga hak asasi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang azas praduga tidak bersalah. Nah, mudah-mudahan saja kita berharap ini penyidikan yang mereka lakukan ini adalah penyidikan yang sudah benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku gitu. Pak Halius, kita masih ada asas praduga tak bersalah ya Pak Halius ya. Artinya ketika sekarang publik menyimpulkan sendiri dengan informasi yang entah belum diresmikan ya oleh pihak kepolisian tentang hal ini, tapi penggeledahan tersebut mengerucut pada satu nama. Nah, ini bagaimana Pak Halius? Ya, kalau publik ini kan orang merdeka ya, dan silakan saja publik, tetapi tetap saja jangan terlebih lebih dahulu persepsi atau praduga dari mereka itu sudah menyatakan sesuatu yang mereka anggap benar. Oleh karena itu saya juga minta kepada masyarakat ini bersabar dan mudah-mudahan para penyidik akan bekerja secepat mungkin untuk bisa menentukan apa yang terjadi sebetulnya dan siapa pelakunya gitu. Setuju Pak. Tapi di sisi lain Pak Halius, ini juga publik kan menyoroti apa yang sudah dikerjakan dari kejaksaan sebelum-sebelumnya Pak ya, apalagi yang mengerucut pada nama tersebut yang tadi juga disampaikan dari pihak kepolisian dugaannya. Nah, apakah memang potensi dugaan pencucian uang ini besar Pak untuk jaksa-jaksa kita Pak? Akhirnya bisa menyimpang seperti itu Pak, dugaan Pak? Tentu saya tidak bisa memberikan pendapat ya. Potensi ya, karena potensi itu sesuatu yang masih di dalam kawasan abu-abu, itu bisa benar bisa salah gitu. Dalam kasus ini tentu pihak penyidik sepertinya sudah mengumumkan bahwa di samping tindak pidana korupsi ada tindak pidana TPPU. Nah, artinya sampai sejauh manakah penyidik mendapatkan bukti-bukti dalam penyelidikannya, saya kira tindakan penyidikan, penyitaan, penggeledahan ini tentu sudah didahului lebih dahulu dengan tindakan-tindakan penyelidikan oleh mereka, sehingga mereka bisa menyampaikan secara gamblang bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dan TPPU. Dan ini sesuatu yang menurut saya perlu penjelasan yang lebih lengkap dari penyidik ya, TPPU seperti apa gitu. Dalam perkara yang mana gitu. Dan kalau disebut perkara batubara yang mana? Apakah perkara batubara itu sudah menetapkan tersangkanya, sudah ditemukan tidak pidana korupsinya pada batubara itu? Dan ini kan perlu penjelasan gitu. Karena perkara TPPU adalah rangkaian dari peristiwa-peristiwa pidana lainnya, tidak bisa berdiri sendiri. Namanya aja pencucian uang. Jadi saya pikir ini terlalu dini. Untuk penyidik menyampaikan TPPU-nya. Kalau saya karena TPPU menurut saya, mungkin Ibu Garnasih nanti bisa menjelaskan lebih tidak bisa berdiri sendiri. Namanya pencucian uang dari perkara yang mana? Artinya apa? Perkara yang awalnya itu sudah jelas gitu.
baru dia meningkat kepada TPPU. Ini pendapat saya. Jadi saya kira terlalu awal kalau sudah ada TPPU, ada korupsi dan sebagainya itu. Karena perkara yang mananya pun belum resmi disampaikan Pak Halius, tapi sekarang memang asumsinya publik menilainya ini TPPU Pak Halius. Ya, TPPU perkara yang mana? Apakah sudah mendapat putusan? Apa perkara pokoknya itu sudah dilakukan penyidikan? Ini kan perlu penting dulu. Bagaimana dia TPPU berdiri sendiri sekarang? Dan bagaimana disebut dia dengan perkara batubara? Saya juga tidak perlu mendengar perkara batubara yang mana ini. Perkara PLN yang mana ini. Dan ini harus jelas. Dan saya minta ya sebagai masyarakat lah sekarang ini segera diselesaikan oleh penyidik sehingga tidak terburu-buru karena menyangkut orang per orang dan juga barangkali institusi begitu. Setuju. Mbak Yenti, apakah terlalu terburu-buru, apakah terlalu dini ketika petugas menggeledah barang bukti, uang, emas, dan lain sebagainya, dan ada asumsi tindak pidana pencucian uang di sana, padahal kita masih belum mendapatkan rilis resmi. Perkara yang mana dulu, Mbak Yenti? Ya, terima kasih. Ini pemicunya itu kan yang perkara PLTU dan batubara. Dan perkara itu sudah diketemukan peristiwa pidananya sudah ada, sehingga sudah naik penyidikan. Yang belum adalah menentukan tersangkanya, kan gitu ya. Jadi dalam rangka menemukan peristiwanya ada, sudah ada peristiwanya, maka naik penyidikan kemudian menentukan siapa yang terlibat di sini. Sebetulnya sejak awal proses seperti ini, apalagi ini terjadinya PLTU kan 2018 ya. Kemudian muncul juga satu hari ini bahwa ada juga peristiwa Asabri dan Krakatau Steel yang belum dikatakan bahwa itu sudah naik penyidikan, tapi akan ada kaitannya, itu bisa pengembangan. Jadi sejak begitu kita tahu ada peristiwa korupsinya dan korupsi PLTU-nya dan itu sudah sekian lama, itu sum of guilt yang melekat pada penegak hukum itu pasti ada TPPU-nya. Dan kalau saya menyambut baik, sejak awal langsung aja menggunakan TPPU-nya, karena tidak mungkin tidak menghasilkan apa-apa. Tinggal nanti saya kira disebutkan kan sudah TPPU-nya, berarti penegak hukum ini setelah penyelidikan mungkin sekian lama, karena ini bukan OTT, pasti juga penyelidikannya lama dan naik ke penyidikan korupsinya, mestinya sudah juga ada peristiwa TPPU-nya, sudah ada. Maka dia melakukan suatu penggeledahan. Penggeledahan itu pasti berkaitan dengan peristiwa korupsinya itu, dan ada keterangan-keterangan yang sudah dihimpunkan ya, sudah dianalisis, keterangan-keterangan ada, dokumen sudah ada, sehingga dilakukan penggeledahan. Siapa saja, meskipun belum menyebutkan tersangkanya, kita juga nggak tahu, walaupun itu di rumah pejabat, apakah itu milik pejabatnya apa tidak, kan kita nggak tahu. Tetapi di tempat tersebut gitu ya, ditemukan harta yang luar biasa. Nah, harta yang luar biasa ini biasanya ini yang dikatakan ada kecenderungan keras ya, dugaan keras, ada TPPU-nya karena ada tindak pidana korupsinya. Karena ada juga suspicious ya, sesuatu yang mencurigakan, yang tidak biasa, itu menjadi ciri dari TPPU. Antara lain di restoran atau apa itu, di kafe kok ada brankas dengan uang sebegitu banyak. Kita belum mengatakan siapa pemiliknya. Kemudian ada penyimpanan emas batangan sedemikian banyak. Lah ini pasti mencurigakan, dan itu ketika sudah digeledah berdasarkan penetapan peristiwa pidananya adalah korupsi, itu bisa digeledah dan disita. Dan sejauh ini tidak ada keberatan, artinya sudah sesuai dengan prosedur. Dan secara strategi pengungkapan, secara teoritik memang TPPU itu gunanya adalah kalau bisa sejak awal sekaligus saja ditetapkan sebagai peristiwanya, kemudian tersangkanya pun nanti didakwakan sekaligus kejahatan asalnya dan TPPU-nya untuk
dakwaan yang kedua. Itu dari teorinya seperti itu, karena memang antara TPPU dan tindak pidana asal memang kita hitung sebagai kejahatan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi memang TPPU tidak mungkin terjadi tanpa kejahatan asal. Secara teoritik itu adalah dua kejahatan sekaligus. Dan itu kejahatan sekaligus, di mana kejahatan yang kedua ini sangat tergantung terjadinya kejahatan asal. Namun tidak harus yang kejahatan asal itu dibuktikan terlebih dahulu bersama-sama. Jangan juga si TPPU-nya duluan, tidak, tetapi bersama-sama. Jadi saya kira sudah tepat kalau peristiwa yang dinyatakan sudah peristiwa pidananya, yaitu korupsi dan TPPU, karena penegak hukum sudah mendapatkan dua alat bukti yang cukup antara terjadinya korupsi yang disebutkan sebagai korupsi dari PLTU, pemicu ya, kemudian ada blackout, and then kemudian ada disebutkan ada korupsi Asabri dan korupsi Krakatau Steel. Ini harus sampaikan kepada masyarakat. Bagaimanapun juga masyarakat berhak untuk tahu secara transparan. Karena Krakatau Steel kemudian Asabri itu juga bukan milik seseorang atau milik penegak hukum. Kita semua berhak tahu, transparansi. Ini Asabri yang mana? Yang dulu belum tuntas ataukah muncul lagi? Kan disebutkan 2020, 2025. Dan Krakatau Steel yang mana? Karena dulu juga ada Krakatau Steel yang terlibat dengan tindak pidana korupsi. Ini yang kita perlu dengar, karena kita juga mau mengawal. Karena di dalam secara konstitusional, masyarakat termasuk juga media adalah bagian yang akan ikut turut mengontrol bagaimana penyelenggaraan negara berkaitan dengan penegakan hukum juga. Baik, Pak Halius, ada tanggapan Pak Halius? Saya setuju sekali ya kalau perkara TPPU itu tidak berdiri sendiri ya. Artinya ada kaitan dengan perkara-perkara pokoknya gitu. Cuma di dalam hal ini kalau kita tahu perkara Asabri itu udah berapa tahun yang lalu ya. Kalau di dalam perkara Asabri itu yang lalu itu ya, barangkali yang saya dengar tuh perkara Asabri itu udah beberapa tahun yang lalu. Sebetulnya bila mana penyidikan itu dilakukan, ketika itu sudah bisa penyidik menyampaikan adanya TPPU di situ, yang terlibat di situ. Nah ini kan tidak pernah kita dengar. Dan oleh karena itu saya tetap berprasangka baik kepada penyidik ya, bahwa mereka melakukan tugasnya dengan baik. Hanya saja yang saya sayangkan, timbul asumsi-asumsi yang bisa liar di tengah-tengah masyarakat. Dengan penyitaan, penggeledahan itu langsung dikatakan ada perkara TPPU yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sekarang mungkin sedang disidik dan juga mungkin perkara setelah diputus gitu. Itu saja. Jadi menurut saya ini terlalu terburu-buru gitu. Kita tetap apresiasi dengan tindakan mereka, sudah melakukan satu upaya besar ya, menemukan barang bukti yang banyak dan tempat-tempat yang mencurigakan kita berikan apresiasi gitu. Nah ini saja, barangkali mungkin dalam beberapa hari ke depan penyidik sudah bisa menetapkan TPPU-nya itu, perkara korupsinya itu dengan kaitannya dengan TPPU Asabri, yang tersangkanya yang mana gitu, terdakwa yang mana gitu, atau terpidana yang mana gitu. Kan ada TPPU pemberian uang, pencucian uang yang seperti apa yang berkaitan dengan 74 kg emas dengan 0,5 triliun uang nilai uang ini. Ini kan perlu jelas, karena ini kepenting bagi masyarakat, sehingga tidak berkembang menimbulkan asumsi-asumsi begitu Pak. Asumsi-asumsi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita tetap menjaga institusi lah, karena bagaimanapun negara ini berdiri kokoh itu tetap didukung oleh kekuatan institusi penegak hukum. Kita tidak mau penegak hukum ini tidak memiliki wibawa, roboh gitu. Jadi tolong kita jaga sama-sama gitu. Jangan, ya maka saya katakan jangan terburu-buru lah. Apa salahnya 2-3 hari kita tunggu, penyidik menunggu, dan kemudian begitu ditetapkan tersangkanya, sebutlah di situ. Kita sangat mendukung itu. Itu saja tanggapan saya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lihat dulu ya informasi berikutnya. Sebelum dialog kita lanjutkan, kita rinci lagi nih pemirsa tentang barang bukti sejumlah uang yang digeledah Bareskrim Polri. Yang pertama, kita simak. Di Cafe The Clan Signature, pemirsa, ditemukan 3.130.000 dolar Singapura, setara kurang lebih 37,71 miliar rupiah. Kemudian uang sebesar 889.965 US dollar, setara kurang lebih 16,09 miliar rupiah. Ditemukan juga uang rupiah 259,16 juta rupiah. Jadi total semuanya di kafe ada 67 miliar rupiah. Kemudian di rumah Sentul City ditemukan 74 kg emas, setara kurang lebih 205,69 miliar rupiah. Ada juga 14.083.400 dolar Singapura dan 4.767.300 dolar Amerika. Ada juga uang senilai 100 juta rupiah. Total semuanya menjadi kurang lebih 476 miliar rupiah. Sementara penggeledahan di Money Changer senilai 7,2 miliar rupiah ditemukan di sana. Kita lanjutkan dialog kita. Pak Halius, itu nominal yang sangat besar sekali itu tuh yang membuat asumsi muncul tuh Pak Halius. Iya, saya setuju itu. Itu jumlah yang cukup besar ya, yang ditemukan oleh penyidik ya. Kita mudah-mudahan saja deh, saya berharap ya, secara pribadi saya berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat penyidik akan dapat mengumumkan sehingga kita jelas semua tindak pidana korupsinya, TPPU-nya dan sebagainya itu. Baik, Mbak Yanti, ini kalau netizen nanya nih Mbak Yanti, jadinya tuh menariknya, uniknya gini, orang jadi bertanya-tanya ini ketika ada entah resto, entah kafe begitu, mungkin penghasilannya gede gitu, tapi ternyata sepi, wah jangan-jangan TPPU tuh, ada yang bilang kayak gitu, itu gimana Mbak Yanti? Kalau dari ini ya, dari pengalaman dan teori itu kan berkaitan dengan pengamatan dan pengalaman yang dihadapi. Pada umumnya begitu ya. Uang hasil kejahatan itu mengalirnya kalau tidak ke restoran, ke hospital, ke rumah sakit. Bagaimana menengarainya adalah meskipun pengunjungnya sedikit, itu eksis terus. Karena apa? Ini tempat-tempat ini memang hanya tempat-tempat penampungan untuk agar orang siapapun, saya nggak bicara orang di sini ya, siapapun yang terlibat kejahatan asal itu tidak akan dicurigai ketika dia tampilnya itu tampil yang heboh lah ya, karena dia akan berkaitan dengan dia pemilik rumah sakit itu, dia pemilik hotel ini, sehingga TPPU itu pada umumnya itu adanya di tempat-tempat yang ramai ya, tempat-tempat wisata itu masih taruh di sana gitu ya. Hanya memang yang mencurigakan adalah ada eksis terus padahal sedikit pengunjungnya, itu kemungkinan seperti itu. Namun kan kita tidak masuknya ke TPPU dulu, ini kita masuk ketika ini. Kenapa masuk ke sana? Karena memang sedang mendalami tentang dugaan tindak pidana korupsi yang awalnya adalah berkaitan dengan batubara PLTU, ya kan gitu. Dan itu kemarin pemicunya aja ya, ada blackout, karena ini bukan OTT, ini pasti sudah ada penyelidikan yang cukup lama. Itu biasanya seperti itu, penyelidikan cukup lama sehingga kan penyidik mengatakan bahwa ada korupsi dan TPPU. Jadi penyidik itu sudah mempunyai bukti-bukti awal terjadinya korupsi, artinya orang-orang tertentu, dan kemudian orang tertentu itu mengalirkan, dan ada kaitannya dengan yang digeledah itu ya. Itu harus punya itu, ada benang merahnya seperti itu. Tidak mungkin dia berani asal menggeledah. Ini yang perlu disampaikan juga pada orang-orang yang menolak aset recovery. Wah, nanti kalau aset recovery ada, kalau kelihatan kaya digeledah atau disita. Tidak. Ini kenapa ada seperti ini? Karena memang ada awal-awalnya adalah pendalaman atas menemukan dua alat bukti terhadap kejahatan asalnya, yaitu dalam hal ini adalah korupsi.
Dan kemudian dalam pendalaman ini kan sudah disampaikan bahwa sudah ada temuan bahwa dari keterangan-keterangan kemudian ada quality dan quantity dari batu bara yang tidak sesuai dengan uang yang dikeluarkan, ya kan? Sehingga ini kan berarti mereka sudah mendalami. Oleh karenanya mereka sudah mempunyai bukti gitu ya, mempunyai bukti walaupun baru bukti permulaan itu bahwa berhubungan dengan siapa, mengalir kemana. Saya yakin mereka karena sudah menyampaikan bahwa ini ada TPPU, pasti penegak hukum, penyidik dalam hal ini sudah mempunyai itu. Tinggal kita menunggu rilisnya mereka. Meskipun Pak Julius belum tentu di rumah itu ada uang segitu punyanya dia juga belum tentu. Itu kita tunggu namanya ya. Tapi yang jelas ada action, ada kegiatan penggeledahan. Penggeledahan tidak mungkin asal-asalan gitu ya. Penggeledahan itu pasti berdasarkan gelar perkara dulu di antara mereka, meskipun dalam penyelidikan dan kemudian mereka menemukan peristiwanya, ada peristiwanya naik ke penyidikan, kemudian dia menggeledah dan disita pasti, ya kan disita. Nah ini kalau sudah disita dan jumlahnya seperti ini, mereka sudah bisa walaupun estimasi nggak apa-apa, karena kalau langsung dihitung gitu ya, hitung berapa dari PLTU sejak ini ya kan sulit. Kita kan maunya cepat-cepat, apalagi korupsi boleh menyita kalau orang tempat tertentu atau orang tertentu sudah dalam artian ini akan dijadikan tersangka dan kemudian ada peristiwanya, kemudian digeledah gitu ya. Baik. Kemudian yang disita tuh yang ada di sana boleh nanti kita perhitungkan. Kalau disitanya terlalu banyak ya nanti kan bisa kita kembalikan begitu. Berarti Mbak Yanti tidak harus ditetapkan dulu ini hasil perkaranya, gelar perkaranya, kemudian ini adalah tersangkanya, baru dilakukan penyelidikan, penggeledahan, tidak harus seperti itu Mbak Yanti? Tidak kan prosedurnya kan ada ya, kan udah prosedurnya kan ada, penetapan peristiwanya dulu, sudah penyidikan, dalam hal penyidikan mereka sudah melakukan penggeledahan. Nah itu yang Kejaksaan Agung juga melakukan penggeledahan terhadap Bank Indonesia, tidak ada tersangkanya sampai sekarang. Ya kan, ini kan Kejaksaan Agung juga sudah melakukan itu, biasanya Kejaksaan Agung seperti itu gitu. Jadi kita karena belum ada nama dan belum ada nama ya, belum tentu juga ya, belum ada nama, nanti biasa saja. Tetapi pola bahwa ada restoran, pola ada usaha yang sepertinya juga tidak maju tapi eksis terus itu sebagainya, sebetulnya itulah sebagai kedok aja ya. Kemudian kedok tidak ketahuan. Ya. Ini kan biasanya kan follow the money ya untuk menyelidiki sebuah kasus, TPPU dalam hal ini juga. Nah, ini harus dimulai dari mana penyidik Polri nih Mbak Yanti? Apalagi ini melibatkan dari petinggi kejaksaan. Dan sekarang tentu saja secara kronologis pasti mulai dari korupsinya, pendalaman korupsinya dulu kan. Pendalaman korupsinya berkaitan kan kalau di korupsinya mereka kan sudah memeriksa 2 perusahaan besar tuh, sudah disebutkan PT-nya. Dari sana kan mereka juga pasti sudah mempunyai apalagi sekarang nyadap ada kan KUHP yang baru ya, baru ditentukan ini. Pasti mereka sudah ada data-data yang nanti menjadi alat bukti, menjadi barang bukti itu berkaitan dengan korupsinya. Nah setelah korupsinya tentu akan dilihat kapan mengalirnya, terjadinya kapan, dan kemudian setelah terjadi mengalir kemana. Ya kan tidak mungkin PLTU tiba-tiba jadi emas, kan nggak mungkin itu. Tidak mungkin. Berarti ada hasil dari PLTU itu antara lain ya, walaupun disebutkan 3 kejahatan, tapi paling tidak yang PLTU itu adalah pasti ada keuntungan dari penjualan batu bara yang tidak sesuai dengan yang harus dibayarkan, kan gitu ya. Itu uang. Tidak mungkin PLTU atau negara ini membayar berupa emas. Artinya dari hasil kejahatan itu, kalau itu memang betul penggeledahan ini berkaitan dengan PLTU, sudah dibelikan emas. Atau adakah orang yang menyuapnya dengan emas? Nah itu kita juga kita lihat nanti kan akan diterangkan, dan uang SGD and then US dollar dan lain sebagainya itu apakah memang
memang diberikan berupa uang asing itu, ataukah memang dibikin juga money changer sebagai salah satu modus terkuno sebetulnya itu. Modus terkuno TPPU itu adalah mereka bahkan mendirikan money changer gitu ya. Itu adalah pola lama sebetulnya. Pola lama ketika money laundering sudah mulai difikirkan tahun 1939 daripada drug dollars, mereka memerlukan bagaimana ini uang retail kecil-kecil dari narkotika ini supaya tidak kelihatan besar. Mereka memerlukan money changer. Mereka tukarkan ke money changer. Kemudian pemikiran-pemikiran modus itu berkembang. Kalau bisa kita juga bikin money changernya sendiri. Ini pola lama. Saya mempelajari itu tahun 2000 ya dalam disertasi saya pada waktu itu ke negara pertama yang punya pencucian uang di Amerika. Begitu pola pikirnya, kriminologinya, how caused by the crime-nya, kenapa orang melakukan pencucian uang itu seperti itu, karena memerlukan, terutama kan awalnya memang dari narkotika, uangnya besar sekali karena kecil-kecil harus dikelihatan kecil, jika sedikit ringkas tapi nilainya tetap, maka memerlukan menukar ke money changer. Itu juga berisiko karena money changer juga harus lapor, sehingga banyak sekali pola-pola yang kemudian apa salahnya kalau money changernya pun kita bikin, artinya di antara mereka pun ada yang bikin money changer. Itu harus betul-betul bukan hanya kasus ini ya Pak, betul-betul harus kita waspadai ya, antisipasi pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi bisa jadi money changer ini money changer seolah-olah money changer sesuatu, tapi barangkali ini adalah terafiliasi dari yang melakukan kejahatan-kejahatan ekonomi yang lain juga gitu. Ini juga ini penting ya, karena ini sepertinya ada sindikasi ya, ada ininya dan sebagainya. Dan itu aliran-aliran ini adalah pencucian uang. Baik, Pak Halius, mungkin sebelum saya ada pertanyaan, mungkin Pak Halius ingin menanggapi? Ya, saya tanggapi, ya, saya percaya kalau penyidik sudah punya data-data ya. Cuma lakukanlah tugas penyidik itu secara sesuai dengan aturan, jangan euforia lah begitu ya. Sehingga benar-benar penyidikan ini berjalan sesuai dengan ketentuannya. Saya cermati apa yang disampaikan oleh Bu An tadi, bahwa mungkinkah ini kan, sehingga kita juga perlu melihat semuanya kan kemungkinan hasil penyidikan yang dilakukan kan gitu. Kemungkinan yang tetap disertai dengan alat bukti yang sah. Tapi saya tetap berprinsip azas praduga tidak bersalah itu mesti menjadi tanggung jawab semua aparat penegak hukum, sehingga tidak terjadi bias, tidak terjadi orang yang tidak bersalah, tidak terjadi hal-hal yang akan merugikan para pihak yang kita tidak tahu. Tadi Bu Ganarsi bilang dibeliin emas ya, kalau dalam secara pidana siapa yang beliin, di mana dibeliin, siapa yang mengantar, kan itu perlu perjalanan yang panjang gitu. Dan kita tidak menafikan kalau emas itu tidak pantas berada di dalam brankas yang ada di balik dinding segala macam. Itu kan sudah ada indikasi. Namun secara penyidikan perlu kejelasan yang sempurna begitu, bahwa ini apapun yang dikatakan dalam penyidikan itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, jalankan sajalah, masing-masing menjalankan tugasnya. Janganlah euforia begitu. Itu saja. Terima kasih ya. Pak Halius, ini mumpung ada Pak Halius ya Pak, ini saya ingin tanya karena kan publik bertanya nih Pak tentang adanya personil TNI mengamankan rumah Jaksa Agung Pidana Khusus. Tapi memang kami sebenarnya sudah menerima informasi bahwa pengamanan ini sebagai bagian satuan tugas penertiban kawasan hutan Pak. Ini kalau dari menurut Pak Halius seperti apa Pak? Saya tidak begitu mendalami ya, karena saya sudah di luar ya ini. Tapi dengan berjalannya ini saya kira udah 2 tahun ya. Pengawalan ini mungkin ada pertimbangan dan perlu pengamanan terhadap pejabat-pejabat yang sedang melakukan tugasnya. Saya pikir itu karena kejaksaan itu nggak punya senjata api gitu ya yang bisa dipergunakan untuk membela diri dan sebagainya. Barangkali pertimbangan yang dilakukan secara menyeluruh ya, sehingga dengan adanya pengamanan dari aparat TNI misalnya itu sebagai bagian daripada bagaimana kejaksaan bisa bekerja dengan nyaman dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana Anda ketahui bahwa
akhir-akhir ini yang diungkap oleh kejaksaan juga perkara-perkara korupsi yang cukup serius ya, besar gitu. Dan ini tentu negara perlu memikirkan itu, bagaimana pejabat-pejabat ini bisa bekerja dengan nyaman, dengan aman gitu, dan merasa dia tidak dalam keadaan yang akan mengganggu keselamatan mereka begitu. Itu saja pandangan saya kalau adanya aparat itu. Baik, karena publik kan juga akhirnya mengkait-kaitkan nih, kebetulan sebelumnya ada penggeledahan di tempat yang mengkaitkan nama tersebut begitu Pak Halius. Tapi entahlah, seperti yang Pak Halius sampaikan, Pak Halius dan Mbak Yenti ya, kita menunggu sempurnanya proses penyidikan ini, rilis resmi dari pihak kepolisian supaya nanti bisa diukur bagaimana tanggapan publiknya. Terima kasih Pak Halius. Sesegera mungkin gitu. Sesegera mungkin, baik. Pak Halius dan Mbak Yanti nanti izin bisa kita dialog kembali ya. Bagaimana Mbak? Jangan drama. Ya. Jangan drama, harus segera gitu. Karena ini kan sudah bagus juga. Justru saya dukung tuh ucapan Ibu yang terakhir tadi. Jangan drama-drama. Betul, itu yang benar. Jangan sampai terima kasih. Kejaksaan yang sedang memberantas korupsi terganggu. Jadi saja. Itu saya setuju. Ayo kita jalankan tugas kita. Ya, jalankan tugas dengan benar, dengan tegas. Itu saya dukung itu. Baik. Jangan drama, jangan drama. Jangan drama. Jangan drama. Mari kita kerjakan tugas kita. Saya sebagai presenter berita, tugas presenter berita, begitu ya Pak Halius, Mbak Yanti ya. Nanti izin kita bisa diskusi kembali ya, Bapak Ibu ya. Dukungan Anda. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih.